Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afitria Fatmaningtyas dengan NIM 21014210226. Perkenalkan, nama saya Elsa Amira Arifa dengan NIM 21014210223. Saya Nela Nafisah, NIM 21014210225. Saya Silviana Anissa Putri, NIM 21014210227. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian transkripsi bunyi bahasa. Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal, bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Yang kedua, transkripsi fonem adalah transkripsi yang hanya menggambarkan bunyi bahasa sesuai fonem-fonem yang dimiliki bahasa tersebut secara tepat. Transkripsi ini tidak menggunakan banyak lambang dan tidak memiliki banyak tanda diakritik untuk mewakili bentuk-bentuk yang dilafalkan. Pengertian fonem. Fonem adalah suatu bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Fonem merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Sumber Wikipedia. Sebuah cara menguraikan fonem. Sebuah cara menguraikan fonem-fonem bahasa. Kami katakan sebuah cara karena memang ada beberapa macam cara. Akan tetapi, yang kami kira paling mudah adalah sebagai berikut. Pertama, catatlah bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Ketiga, dengan kasar kontras, karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. Keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Kelima, anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Yang terakhir, untuk bunyi-bunyi prosodi diberlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Contoh fonem dalam bahasa Indonesia. Kata baku dan bahu yang masing-masing terdiri dari dua buah bunyi, maka bunyi K pada kata pertama dan bunyi N pada kata kedua yang masing-masing adalah fonem yang berlainan, yaitu fonem K dan fonem H. Dari kedua buah kata yang mirip tersebut disebut kata-kata yang berkontras minimal atau minimal pair. Contoh yang kedua yaitu kata kayu dan layu yang masing-masing terdiri dari dua buah bunyi, maka bunyi K pada kata pertama dan bunyi L pada kata yang kedua. Masing-masing fonem adalah fonem yang berlainan, yakni fonem huruf K dan L. Dari kedua buah kata yang mirip tersebut disebut kata-kata yang berkontras atau minimal pair. Kesatuan-kesatuan fonem itu akan saling mempengaruhi, sehingga ada kemungkinan ucapan suatu fonem berbeda dari satu posisi dibanding dengan yang lain. Berikut berbagai macam fonem dan cara pelafalannya. Sebagai contoh pelafalan fonem, yang pertama lafal vokal A. Vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibuka lebar-lebar membundar. Contoh berikutnya, lafal vokal I. Vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Contoh lainnya, lafal vokal U. Vokal U dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Lafal vokal E. Vokal E dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut lebih dilebarkan sedikit. Vokal O dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut berbentuk lafal vokal O
Dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah. Lafal konsonan K. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak. Lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak itu. Lafal konsonan SY. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu bunyi ujar diembuskan keluar secara bergeser. Konsonan SY berasal dari bahasa asing. Suku kata adalah bagian dari kata yang diucapkan satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Sumber dari Bahan Ajar Fonologi Bahasa Indonesia tahun 2021. Sedangkan menurut Amril dan Emanto, suku kata adalah bagian dari kata yang memiliki puncak penyaringan. Ini dapat dikenali dengan adanya vokal pada suku katanya. Selain itu, suku kata juga dapat tersusun dari beberapa fonem. Sumber dari plus.kapanlagi.com. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai bentuk suku kata. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa terdapat dua bentuk suku kata yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang pertama, vokal. Vokal merupakan suara yang dihasilkan dalam rongga yang dibentuk oleh bagian atas saluran pernafasan. Yang kedua, konsonan adalah bunyi yang kurang dapat ditangkap tanpa dukungan vokal. Pendahuluan yang sesudahnya. Selain itu, pada bahasa Indonesia terdapat dua jenis suku kata, yakni tertutup dan terbuka. Berikut penjelasannya. Suku kata tertutup merupakan suku kata yang pada bagian akhir terdapat konsonan atau huruf mati. Misalnya adalah kan, res, ba, lang, ir, if, dan sebagainya. Sedangkan terbuka merupakan suku kata yang pada akhirnya terdapat huruf vokal, misalnya adalah do, re, mi, la, ku, dan sebagainya. Ciri-ciri suku kata. Ciri-ciri suku kata adalah yang pertama memiliki unsur fonem vokal V, yang kedua memiliki unsur fonem konsonan K, yang ketiga cirinya dapat juga terdiri dari kedua fonem, yakni vokal dan konsonan, misalnya konsonan vokal, konsonan K, V, K. Yang keempat, selain itu dapat juga terdiri lebih dari 3 fonem, baik terdiri dari 2 vokal, 1 konsonan ataupun 2 konsonan, 1 vokal. Berikut ini merupakan beberapa contoh suku kata. Beberapa contoh suku kata adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergi, terdiri dari 2 suku kata per dan ki. Yang kedua, ada kata kepergian. Yang ketiga adalah kata ambil, terdiri dari 2 suku kata yaitu am dan bil. Yang keempat, ada kata dia, terdiri dari 2 suku kata dia. Suku kata yang berakhir dengan vokal disebut suku buka, dan suku kata yang berakhir pada konsonan disebut suku tertutup. Contoh lainnya yakni kata drama, terdiri dari 2 suku kata drama. Berikutnya kata gratis, terdiri dari 2 suku kata yaitu gratis. Yang ketiga yakni produksi, terdiri dari 3 suku kata produksi. Yang berikutnya ada kata grogi, terdiri dari 2 suku kata yakni grogi. Berikutnya ada kata prakarsa, terdiri dari 3 suku kata yakni prakarsa. Suku kata dari 2 nada yang berfungsi sebagai suku kata dalam nada dan vokal sebagai puncak nada konsonan sebagai kode suku kata. Terima kasih.